Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan firman pada pagi hari ini tertulis pada Mika 5 ayat 4a. Dan dia menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat harian pada hari ini begitu singkat. Dan dia menjadi damai sejahtera. Dan menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apa itu damai sejahtera? Mungkin saudara berkata bahwa damai sejahtera itu adalah jika aku boleh tenang, tenang saja. Atau mungkin aku tidak diganggu oleh apapun. Atau mungkin aku bisa tidur dengan begitu nyenyak dalam tempat tidurku dan aku tidak terkejut. Mungkin itu adalah pemahaman saudara terkait tentang damai sejahtera. Tetapi jika kita boleh melihat kepada realita yang terjadi dalam kitab ini, ia bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Yesus Kristuslah yang sebenarnya yang sedang dirujuk dalam teks ini. Karena ketika kita melihat kepada Mika pasal 5 ayat yang pertama, engkau hai Betlehem Efrata yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, kita langsung mengingat bahwa Betlehem itu adalah tempat lahirnya dari Daud. Dan dari sana juga lahir raja yang sesungguhnya, yakni Yesus Kristus. Betlehem disebut sebagai rumah roti, dan Yesus Kristus adalah roti kehidupan. Dan di sanalah letak dari apa yang dipersiapkan oleh Allah. Jika kita tidak di dalam Yesus Kristus, sebenarnya kita tidak memiliki damai apapun. Karena damai yang sesungguhnya itu adalah Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus memerintah, di sanalah ada damai itu. Jika ada Yesus dalam hati saudara, saudara memiliki damai sejahtera. Mengapa damai sejahtera itu menjadi sesuatu hal yang penting bagi umat manusia? Karena saudara dicintai. Apakah saudara bisa tenang tidur jika saudara berada di samping dari seorang pembunuh? Saudara tidak akan tenang. Tetapi apakah saudara bisa tidur dengan tenang jika saudara tidur di samping orang yang sangat mencintai saudara? Saudara pasti tidur dengan begitu pulas. Kita hidup di dalam kasih Allah. Itu mengapa ada ketenangan dalam diri kita. Kita tidak lagi dikejar-kejar oleh dosa-dosa yang membelenggu kita. Kita sekarang telah dimerdekakan untuk melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik itu adalah respon kita tentang kesungguhan hati akan keselamatan yang telah kita terima. Jika saudara telah diselamatkan, maka saudara harus merespon dengan berbuat baik. Perbuatan baik saudara itu harus sungguh-sungguh saudara kejar.
bukan untuk masuk surga, tetapi karena itu adalah bagian dari sukacitaku merespon apa yang telah Tuhan berikan kepadaku. Orang belakangan ini sulit sekali untuk mengucap syukur. Kita telah menerima banyak hal, tetapi untuk mengucap syukur pun kita susah sekali. Berterima kasih kepada orang yang menolong kita sulit sekali. Ketika dia kesulitan, kita gampang sekali melupakan apa yang mereka telah lakukan kepada kita. Lihat saudaraku, ini telah dinubuatkan jauh sebelum Yesus Kristus lahir di dunia ini. Dan kemudian nubuatan ini ternyata dipenuhi, dan kita yang tinggal akan tetap di dalam Dia, dan kita akan menjadi besar, dan kita tidak akan tergoyahkan karena kita telah mendapatkan kemenangan itu. Hiduplah di dalam Kristus, maka engkau telah melihat kemenangan itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberikan kami kedamaian yang sesungguhnya. Engkau mempersatukan kami dengan Engkau di dalam darah anak-Mu yang tunggal itu, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau telah mencintai kami karena anak-Mu, dan kami telah diterima. Tolong kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh melakukan tugas kami di dunia ini, sungguh-sungguh memuliakan-Mu, melakukan apa yang Engkau katakan, apa yang Engkau kehendaki, kami akan melakukannya. Terpuji Engkau Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.